Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rahmat Yan Permadi, di channel Rahmat_Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, dalam konten saya kali ini saya akan membahas ya materi tentang ini ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan eh, selamat ya kepada semua peserta didik saya yang naik tingkat atau naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11 maupun kelas 11 ke kelas 12. Ya, mudah-mudahan kalian tambah rajin lagi dan tambah bersemangat untuk belajar. Oke, ini adalah materi ya, materi yang baru di konten saya kali ini, dan ini saya belum pernah membuatnya ya. Oke, judulnya adalah barisan dan deret aritmatika. Ini saya bagi dulu ke dalam part pertama ya. Kenapa? Karena di dalam barisan dan deret ada dua materi yang cukup agak bukan sulit ya, tapi membutuhkan pemahaman khusus. Yang pertama baris dan deret aritmatika, dengan yang kedua adalah geometri begitu. Oke, langsung kita mulai saja ya. Untuk mempersingkat waktu, ya, baris dan deret aritmatika. Ya, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan untuk mendapatkan konten-konten yang menarik tentunya. Ya, siap ya? Ready? Ya, oke. Ya, deret. Nah, sebelum masuk ke deret, kamu harus tahu dulu nih apa definisinya. Jadi, aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan yang selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Ya, jadi pengertian konstan itu artinya apa? Tetap ya, artinya gini ya. Kalau bedanya dua ya dua, bedanya tiga tiga. Jadi barisan pertama dengan barisan kedua itu bedanya atau selisihnya harus sama. Misalnya 1, 3, 5, 7. Nah, itu kan sama ya selisihnya ya. Jadi berapa gitu ya. Oke. Nah, ini sini ada yang disebut dengan namanya beda yang tadi saya sebutkan ya. Jadi sebelum masuk ke materi, saya sudah mencontohkan definisinya terlebih dahulu dengan contoh-contoh yang konkret tentunya ya. Jadi bilangan yang tetap disebut juga dengan beda dan dilambangkan dengan B atau beda ya, sama ya itu. Terus perhatikan juga barisan berikut. Nah, ini ada barisan berikut ya. Nah, di sini ada 1, 4, 7, 10, 13, 28, 14, 20, 30, 25, 20, 25. Nah, lihat di sini satu aja dah. Ya, satu saja. Kira-kira di sini barisannya itu ada polanya tidak? Iya ya, 1, 4, 7. Nah, antara 1 dengan 4 berapa selisihnya? 3. 4 dengan 7, 3. 7 dengan 10, 3. 10 dan 13 ya 3 ya, gitu ya. Jadi yang namanya baris aritmatika adalah selisih dari bilangan yang berurutan yang selisihnya itu atau jedanya itu sama atau bedanya sama sampai dengan tak hingga begitu. Ya gitu ya. Ini contoh-contoh berikut. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Mari kita mulai ya. Ya, ini contoh. Misalnya saya ada contoh begini. 1, 4, 7, 10, 13. Nah, yang tadi saya bilang, saya sudah mencontohkan, berarti bedanya 3 ya. Jadi bedanya 3 itu disebut juga dengan B sama dengan 3. Begitu saja. Nah, boleh gak kalau bedanya itu negatif? Ya, bisa-bisa aja. Artinya apa? Barisnya itu atau deretnya itu berarti mundur ke belakang. Kayak gitu ya. Misalnya -1, -3, -5, -7. Nah, begitu. Jadi nggak masalah ya, yang jelas barisnya itu atau urutannya itu atau bedanya itu selalu konstan gitu sampai dengan tak hingga. Begitu pula dengan yang B ya, yang nomor 2 ini antara 2, 8, 14, 20. Lihat di sini. 2 dengan 8 berapa? Bedanya 6. 8 dengan 14 6. 20 dengan 4 14 6 juga. Berapa lagi setelah ini? Nah, tambah lagi 6 ya. Jadi 26 tambah 6 lagi terus 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 sampai tak hingga begitu. Maka barisannya dapat dikatakan bedanya itu atau sukunya itu sama dengan 6. Begitu. Ya, masih mudah ya. Mungkin di SMP atau di kelas 8 kelas 9 sudah pernah dibahas nih. Cuma nanti intinya di SMK atau SMA itu kalian menentukan rumus suku ke n atau berapa jumlah suku dari baris deret yang tersedia. Misalnya gini ya. Berapa jumlah, ini pertanyaan yang agak sulit ya, cuman saya akan bahas dulu pertama ya supaya apa? Supaya kamu dapat gambaran ya. Misalnya gini. Berapa jumlah suku ke n antara 1 dengan 100? Gak mungkin dong kamu menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai dengan tambah 100. Nah, itu kan buang-buang waktu ya. Nah,
Makanya dikatakan materi ini membantu kalian untuk menentukan nanti apa itu rumus suku ke N. Nanti kamu menjawab dengan cepat, kurang dari 3 menit tentunya, begitu ya. Karena saya mensyaratkan coba MTK itu paling tidak 3 menit paling lama satu soal. Itu sudah yang paling lama ya. Kalau 5 menit ya sebenarnya itu toleransi seperti itu. Cuman alangkah lebih baik tuh satu soal itu kurang lebih atau sama dengan 3 menit begitu. Oke, lanjut ya. Ya. Berikutnya ya sama dengan tadi. Nah, tadi kan saya bilang ya, deretnya itu boleh ke belakang ya atau mundur ya, boleh-boleh aja. Jadi deretnya itu misalnya sini ada 30, 25, 20, 15. Berapa lagi sini? Kurang 5 lagi jadi berapa? 10, kurang 5 lagi jadi 5, kurang 5 lagi jadi berapa? 0 dan seterusnya sampai dengan negatif. Boleh gak negatif? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kenapa? Karena deretnya itu tergantung dari bedanya begitu. Maka dikatakan bedanya adalah min 5 begitu. Bagaimana menentukan 5 itu min 5 dari mana? Ini dari sini ya. Jadi kalau bedanya itu ada yang 5 atau ada juga yang min 5. Kenapa? Dari sini. Jadi beda 1. Ini saya kasih warna merah ya biar supaya jelas di sini. Ya, ini kan suku yang pertama A. Nah, berarti kan 30 kurang 5. Nah, ini berarti min 5. Gak mungkin dong misalnya di sini jadi 5. Kenapa? Ya kalau 5 di sini kan jadi 35 ya begitu. Nah, ini juga sama. Kurangin berapa? Berarti kan 25 kurangin 20 kan berarti berapa? Min 5. Kan begitu. Kurangin ya. Kurangin lagi dengan sini. Jadi berapa? Min 5 juga begitu. Nah, gitu caranya. Kenapa? Alasannya ada 5 dengan min 5. Nah, cara menentukan gimana? Ambil saja 2 ini. Ambil saja 2 suku dari depan ini. Nah, berarti kalau dia mundur berarti dia negatif dan seperti itu. Saya rasa mudah ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut ya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Ya, dilanjut. Nah, secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Ketika rumus suku ke N itu dengan suku pertama dilambangkan, ini saya taruh seperti ini. Ya, saya taruh geser sebentar. Jika rumus suku umum ke N dan barisan aritmatika dengan suku pertama U-nya dilambangkan dengan A dan beda dengan B, dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, apa nih sebagai berikutnya? Nah, ini. Jadi bisa juga rumus ini kalian pakai ini. Cuman kalau saya sih nggak mau menghafal rumus ya. Gampangnya gitu aja. Yang pertama nih saya sebutkan. Gimana cara nyari beda? Ya udah. Suku yang pertama ini kurangi dengan suku yang kedua. Kalau dia negatif, berkurang angkanya berarti dia sudah pasti negatif ya. Gitu aja. Terus kalau misalnya nih kalau saya ganti jadi 35, berarti naik nggak? Dari pertama dengan kedua. Ya naik, berarti jadi apa? Jadi plus 5 bukan min 5. Atau kalau kalian ingin menghafal rumus, ya monggo silakan ya. Kalau saya sih tidak pernah menghafal rumus ya. Kenapa? Karena yang pernah saya bilang di konten-konten sebelumnya, jika kalian hafal itu tidak selamanya ya. Artinya gini, kalau kalian hafal sekarang, besok atau nanti 2 menit kemudian pasti sudah lupa. Cuman kalau kamu sudah paham, selamanya akan hafal gitu. Saya tidak pernah mengajarkan rumus, tapi menanamkan sebuah konsep begitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Saya paham ya? Terasa mudah ya? Ya, lanjut ya. Oke. Nah, ini sebenarnya perhitungan yang sebenarnya nggak perlu kalian hafal ya atau kalian otak-atik ya. Kenapa ini? Ini adalah bagaimana mencari rumus yang sebenarnya ini materi waktu S1 ya. Jadi nggak perlu ya. Jadi kalian coba pahami aja ini yang bawah yang saya kuningkan ini. UN sama dengan A plus N-1 dalam kurung B. Itu aja. Dimana A adalah suku yang pertama, B-nya itu beda, N-nya adalah banyak suku. Nah, banyak suku itu apa sih? Jadi gini ya, banyak suku itu misalnya gini. Ada barisan 1, 3, 5, 7, 9. Berarti berapa banyak sukunya? Ada 5, begitu. Itu aja yang perlu sebutkan ya. Jadi kamu nggak perlu menghafalkan ini semua nih yang rumus U1 sampai dengan. Nah, itu terlalu rumit. Artinya nanti aja ini diajarkan waktu mungkin penerapan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari begitu. Yang jelas untuk menentukan rumus suku ke N adalah A sama dengan A plus buka kurung N-1 tutup kurung kali B atau bedanya begitu. Oke, coba kita langsung masuk ke contoh soal aja. Oke, ini ada soal seperti ini. Tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12. Nah, begini. Jadi
artinya itu kalian lihat suku yang ke-8 itu dari itu berapa begitu. Tapi kamu harus tahu dulu ya, kalau saya begini, ada min 3, min 2, 7, 12. Ini angkanya naik gak? Coba perhatikan, ini saya coret dulu ya. Coba saya coret terlebih dahulu supaya kalian kita paham ya. Jadi termana nih? Di sini aja mungkin ya. Oke, saya coret dulu. Nih, 3, 5 ini coba. Ini warna saya ganti warna merah ya. Min 3 dengan 2. Nah, berapa bedanya? Yuk. Berapa? 5 gitu ya. 2 dengan 7. Kalau kalian sulit dengan min 3 dengan 2, ambil aja yang kedua dengan ketiga ini. 2 dengan 7 bedanya berapa? Plus 5. Ingat, bukan min. Dia plus 5. Untuk menentukan sama atau enggak, coba kita lanjutkan ke suku berikutnya. 7 dengan 12. 5 bukan bedanya. Ya, ini plus 5. Nah, begitu. Ya, begitu ya. Dengan bedanya udah jelas ini 5. Nah, sekarang apalagi? Suku pertama adalah A. Nah, ini yang A ini. A itu selalu di depan ya. Jadi suku pertama itu selalu yang paling awal begitu. Ya kan? Nah, dapat kita simpulkan jadi gini. Maka tadi gimana? A ini kan A ya. Ini sorry saya coret-coret dulu yang bagus. Ini kan A. Ini kan berapa? N. Nah, gini rumusnya tadi. N min 1 tutup kurung ini B. Nah, begitu. A-nya berapa ya? A-nya masukin min 3 di sini, masukin ya. Terus N-nya. Nah, ini kan untuk menentukan rumus kita abaikan dulu N-nya ya. Jadi N itu kita masukkan aja, itu karena rumus ya. N min 1 kalikan B. B-nya berapa? Ya 5 masukin. Nah, ini kenapa bisa kayak begini? Nah, di sini kamu lihat kan min 3 plus, nah ini kamu masukin angkanya. Jadi kalau dalam kurung itu gimana ya aljabar? Kali silang ya gitu ya. Jadi 5 kali N berapa? Taruh sini 5N. 5 kali min 1 taruh kali min 1 begitu. Jadi hasilnya 5 kali N 5N. 5 kali min 1 min 5. Min 3 nya kemana? Min 3 nya nggak taruh sini begitu. Jadi bisa kita simpulkan. Nah, 5 nya ini N nya ada temannya gak? Nggak ada, taruh depan. Nah, ini nih aljabar. Min 3, min 5. Nah, ini pelajaran SMP atau pelajaran kelas 10. Jangan sampai nanti kalian min dengan min kali plus, min tambah min bagi min kali plus, plus kali min, itu nggak paham. Itu harus dasar ya. Ingat, ada min 3, min 5. Kalian punya utang 3. Ngutang lagi 5. Jadi berapa utangnya? 8. Ya gitu ya. Jadi artinya min 5N-nya turun, min 8. Jadi gimana rumus suku ke N? Rumus suku N-nya gimana? 5N min 8. Nanti diterapkan di sini dan di sini untuk menentukan berapa suku ke-8-nya, kan begitu. Jadi suku ke-8 ini kalau misal masih mudah kalian urutin nggak masalah ya. Cuman kalau berapa suku ke-1000? Nah, mungkin kan kamu hafalin 12 tambah 5 jadi 17, 17 tambah 5 lagi jadi 22. Nggak mungkin, makanya dibutuhkan rumus suku ke N-nya. Nah, karena sudah dapat tadi 5N min 8, tinggal kamu masukin. Berarti suku ke-8, taruh sini tinggal ya. 5 dikali, nah N-nya, ini 8 ini dimasukkan ke dalam N. Di sini. Ya, min 8. Nah, rumus yang tadi kita buat. Jadi 5 kali 8 berapa? 40 kurangin 8, 32. Begitu. Begitu pula dengan rumus yang atau suku yang ke-20. N-nya berapa? Ya, ini masukin aja 20. 20-nya 5 kali 20 min 8. 5 kali 20 berapa? 100. 100 kurangin 8, 92. Bisa gak kalian menentukan suku ke 1000? Misalnya ya. Coba kita berandai-andai. Berapa suku ke 1000? Nah, berarti 5 kali 1000 berapa? 5000. 5000 kurangin 8 berapa yuk? Ya, gitu ya. Jadi itu menentukan suku yang kesekian. Bisa juga misalnya suku yang ke 1 miliar. Nah, itu kan rumit ya. Ketika kalian cara manual itu ya buang-buang waktu begitu. Makanya diperlukan berapa atau bagaimana mencari rumus suku ke N-nya. Gitu. Ya. Sudah mulai punya gambaran ya. Nanti untuk part yang kedua, part ketiga dengan yang seterusnya itu nanti akan lebih menarik lagi, tentunya dengan pembawaan atau pembelajaran yang tentunya yang akan saya bawakan dengan menarik tentunya. Tanpa kalian
bingung atau bosan begitu. Oke, ini saya clearkan ya. Ya oke, saya clearkan. Ya. Oke, itu aja ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini adalah biodata saya. Silakan like, share, dan subscribe di channel Rahmat_Galan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang bermakna tentunya. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.